suatu desa, hiduplah seorang manusia yang bernama Mbok Sarmi. Tiap hari, dia menghabiskan waktunya sendiri karena Mbok Sarmi tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya, dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarmi ke hutan untuk mencari kayu, dan di tengah jalan, Mbok Sarmi bertemu dengan raksasa yang sangat galak. "Hei, mau kemana kamu?" tanya si raksasa. "Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar, jadi izinkan aku lewat," jawab Mbok Sarmi. "Hahaha, kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia untuk kusantap," kata si raksasa. Lalu Mbok Sarmi menjawab, "Tetapi aku tidak mempunyai anak." Setelah Mbok Sarmi mengatakan bahwa ia tidak punya anak dan ingin sekali punya anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, "Wahai wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu, dan setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun." Setelah 2 minggu, mentimun itu pun nampak berubah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarmi kemudian mengambilnya, dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari, Timun Emas semakin tumbuh besar, dan Mbok Sarmi sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Emas. Akhirnya, pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sarmi sangat ketakutan, dan dia mau kehilangan Timun Emas. Kemudian Mbok Sarmi berkata, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, maka semakin enak pula untuk disantap." Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sarmi. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Karena itu, setiap hari Mbok Sarmi mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si raksasa. Hati Mbok Sarmi sangat cemas sekali, dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sarmi bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu agar Timun Emas menemui petaka di gunung. Pada pagi harinya, Mbok Sarmi menyuruh Timun Emas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan sang petapa, Timun Emas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya 4 buah bungkusan kecil yang isinya biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. "Lemparkan satu persatu bungkusan ini kalau dikejar oleh raksasa itu," perintah petapa. Kemudian Timun Emas pulang ke rumah dan langsung menyimpan bungkusan dari sang petapa. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. "Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan lagi untuk menyantapnya," teriak si raksasa. Kemudian Mbok Sarmi menjawab, "Janganlah engkau ambil anakku ini, wahai raksasa, karena aku sangat sayang kepadanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap." Raksasa tidak mau menerima tawaran dari Mbok Sarmi itu, dan akhirnya marah besar. "Mana anak itu? Mana Timun Emas?" teriak si raksasa. Karena tidak tega melihat Mbok Sarmi menangis terus, maka Timun Emas keluar dari tempat persembunyiannya. "Aku di sini, raksasa. Tangkaplah aku jika kau bisa," teriak Timun Emas. Raksasa pun mengejarnya, dan Timun Emas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib. Hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun menjadi terhambat karena batang timun tersebut terus melilit tubuhnya. Tetapi akhirnya si raksasa berhasil bebas juga dan mulai mengejar Timun Emas lagi.
Mas menaburkan kantong kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang